Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan MRT Jakarta fase 2A jalur Bundaran HI menuju kota telah mencapai 28,4%. Angka ini melebihi yang ditargetkan yakni sebesar 27%. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau pembangunan MRT fase 2A di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan moda raya terpadu MRT Jakarta fase 2A jalur Bundaran HI menuju kota telah mencapai 28,4%. Angka tersebut melebihi target perencanaan sebelumnya yang hanya mematok realisasi pembangunan sebesar 27%. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau proyek pembangunan MRT fase 2A di Jakarta Jumat 15 Desember. Presiden juga menuturkan pihaknya akan segera melanjutkan pembangunan MRT fase 2B jalur kota menuju Ancol karena pembangunan terowongan MRT fase 2A telah selesai. Berfungsi kita harapkan nanti di 2027. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta. Selain itu, Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan studi terkait rencana pembangunan MRT koridor timur ke barat, serta akan segera memutuskan untuk memulai pembangunannya bila kalkulasi studi tersebut telah selesai. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mencatat bahwa moda penerbangan menyumbang angka kecelakaan terbanyak di sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disampaikan melalui acara medis rilis capaian kinerja KNKT tahun 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mencatat bahwa moda transportasi penerbangan menjadi penyumbang angka kecelakaan terbanyak di sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Ketua KNKT, Suryanto Cahyono, melalui acara media rilis capaian kinerja KNKT tahun 2023 yang digelar di Jakarta Kamis 14 Desember. Pada moda penerbangan, tercatat sebanyak 7 kasus kecelakaan dan 13 kejadian serius, dengan jumlah investigasi kategori runway excursion atau keadaan di mana pesawat meninggalkan permukaan runway dengan tidak tepat atau menyimpang yang mendominasi. Suryanto menjelaskan, kecelakaan moda penerbangan lebih banyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 4 kecelakaan dan 5 kejadian serius. Ada beberapa hal di udara ini yang memang di dalam penyelesaian laporan ada beberapa yang belum bisa kita selesaikan karena memang permasalahan yang cukup kompleks dan kami memerlukan waktu yang lebih panjang. Kendati demikian, KNKT mencatat telah berhasil menyelesaikan 13 laporan awal, 15 laporan akhir, dan 11 rekomendasi kepada Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia, operator pesawat udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dan operator bandar udara. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara
atau APBN 2023 mengalami defisit sebesar 35 triliun rupiah atau setara dengan 0,17% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hal tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2023 mengalami defisit sebesar 35 triliun rupiah berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Keuangan hingga 12 Desember 2023. Dalam konferensi pers APBN Kita 2023 di Jakarta Jumat 15 Desember, Menku mengaku hal tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kementerian Keuangan mencatat hingga 12 Desember, pendapatan negara telah mencapai 2.553 triliun rupiah atau 103,7% dari target awal APBN yakni sebesar 2.463 triliun rupiah. Hal tersebut membuat pendapatan negara tumbuh 4,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 2.451 triliun rupiah, di mana pertumbuhan pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 4,4% secara tahunan menjadi 1.996 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang tumbuh 3,1% secara tahunan menjadi 554,5 triliun rupiah. Dalam kondisi penurunan APBN awal tadinya memperkirakan defisit 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP. Cukup besar. Sampai dengan 12 Desember kita defisitnya baru 35 triliun rupiah. Sementara itu dari sisi belanja dalam periode yang sama, negara sudah menghabiskan 2.588 triliun rupiah dari target belanja pada APBN 2023 awal, yaitu 3.061 triliun rupiah dari revisi APBN sebesar 3.117 triliun rupiah. Belanja negara pun tercatat turun 4,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang menyentuh 2.698 triliun rupiah akibat penurunan belanja pusat sebesar 5,9% menjadi 1.840 triliun rupiah. Sementara itu, transfer ke daerah mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya menjadi 747,8 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu, Sri juga menjelaskan jika keseimbangan primer masih mengalami surplus sebesar 378,6 triliun rupiah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan barang Indonesia periode Januari hingga November 2023 surplus 33,63 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan perdagangan barang kembali mengalami surplus selama 43 bulan secara beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat, secara kumulatif hingga November 2023, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 33,63 miliar dolar Amerika Serikat. Meski lebih rendah 16,91 miliar dolar Amerika Serikat atau 33,46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 50,54 dolar Amerika Serikat. Hal itu, seperti dijelaskan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini saat jumpa pers di Jakarta pada 15 Desember, ditopang komoditas non-migas, yaitu bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan atau nabati, selain besi dan baja dengan nilai mencapai 4,62 miliar dolar. Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit sebesar 2,21 miliar dolar, dengan komoditas penyumbang devisa adalah hasil minyak dan minyak mentah. Berikutnya untuk neraca perdagangan barang kembali mengalami surplus selama 43 bulan berturut-turut, meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. BPS pun mencatat pada November 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai 22 miliar dolar atau turun tipis 0,67% dibandingkan Oktober tahun ini.
Sedangkan nilai impor tercatat 19,59 miliar dolar atau naik 4,89% dibandingkan bulan sebelumnya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mewaspadai daerah-daerah rawan bencana banjir dan longsor. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Toifur Hadi, menyebut terdapat 14 kecamatan yang rawan dilanda bencana alam. Memasuki musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melakukan beberapa persiapan sebagai langkah kesiapsiagaan bencana. Karena dari 20 kecamatan, terdapat 14 kecamatan rawan dilanda bencana banjir, longsor, maupun angin puting beliung. Kecamatan yang rawan diantaranya Wonoboyo, Tretep, Gemawang, Kaloran, dan Pringsurat. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Toifur Hadi, Jumat 15 Desember mengatakan, selain menyiapkan peralatan kebencanaan dan 200 personel gabungan dari BPBD TNI, Polri, dan relawan, pihaknya juga telah melakukan kegiatan bersih-bersih sungai bersama masyarakat agar aliran tidak tersumbat sampah. Di sisi lain, juga disiagakan personel reaksi cepat di pos utama kantor BPBD guna memantau kondisi selama 24 jam. Posko utamanya di markas BPBD, di bangku BPBD sebagai posko di kita, dan nanti ketika ada hal-hal khusus baru kita melihat kondisinya. Ketika bencana besar kita akan mendirikan posko di lokasi, karena untuk koordinasi lebih mudah, lebih cepat. BPBD Temanggung mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar tetap waspada jika terjadi hujan deras dengan durasi lama. Maka diminta mengungsi ke tempat yang aman serta menjauhi bantaran-bantaran sungai. Pemirsa, bagi pengungsi Gaza, musim dingin memperburuk penderitaan mereka. Saat berbicara dengan Xinhua, banyak di antara pengungsi mengatakan tenda tidak dapat melindungi mereka dari cuaca dingin maupun serangan udara Israel. أنا مرمي في السقعة وفي البرد، الليلة لحقت على الحوض، صحيت من تحت المطر ولحقنا حالنا الحوض وتخبينا في الممرات هنا وهنا ودارين حالنا وما زال وبرضه المية وصلتنا، وهي البنت عيانة وطلع هاي شايفين كيف؟ هاي البنت عيانة. السقعة الليلة كترت على كنا مية. الحمد لله كرم من الله هذا يا عم. ونجي الله ينعدي يعطيني خيمة، أسبوع مسكر إلي، أنا جوا، هذا مسمار. Pemirsa, nostalgia dengan lagu-lagu lawas tentu memberikan kenangan tersendiri bagi para pendengarnya. Kenikmatan mendengarkan lagu-lagu historis tersebut kini dapat dengan mudah didapatkan sebab Yayasan Pengarsipan Audio dan Irama Nusantara telah mendigitalisasi sehingga dapat didengarkan secara digital. Pancasila dasar negara, cing waspada kanu codeka, tertahankan tombati jiwa raga demi kemerdekaan abadi.
Kumandang lagu lawas menyiratkan sejuta kenangan yang membayang di telinga para penikmatnya. Banyak orang di dunia menikmati lagu-lagu lawas untuk menemani mereka yang tersandera oleh kesunyian. Namun, tidak mudah memang untuk mendapatkannya. Lantaran perantara untuk mendengarkannya di masa modern ini amat sulit. Sangat jarang orang memiliki piringan hitam, bahkan mungkin radio kaset. Tapi, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan kenangan historis tersebut, Anda cukup berkunjung ke situs iramanusantara.org. Di laman tersebut, terdapat lebih dari 5.340 file yang telah diubah dari audio analog ke dalam file digital. Berangkat dari keresahan sulitnya mendengarkan audio lawas di masa kini, membuat 7 pemuda yang diprakarsai oleh David Tarigan dan Christophorus Priyonugroho mendirikan yayasan pengarsipan audio bernama Irama Nusantara. Yayasan yang dibentuk pada tahun 2013 itu memproses audio lawas seperti lagu, musik orkestra, bahkan pidato yang populer dari zaman pra-kemerdekaan, kemudian dipindahkan ke dalam server digital. Alih media inilah yang dinamakan digitisasi. Frank Navajo, salah seorang data master officer Irama Nusantara, sehari-hari mendigitisasi audio analog yang didapat dari kaset, CD, bahkan piringan hitam ke dalam bentuk digital. Proses digitisasi dilakukan menggunakan alat perekam audio beserta perangkat lunak khusus yang disebut stasiun kerja audio digital. Selanjutnya, pemindaian sampul fisik kaset maupun piringan hitam dengan melakukan restorasi terlebih dahulu, terutama pada sampul yang telah pudar dan juga lapuk. Sampul digital inilah yang nantinya menjadi visual audio pada situs Irama Nusantara. Frank masih ingat betul lagu tersulit yang pernah ia digitisasi ialah lagu dari era pra-kemerdekaan, sebab membutuhkan alat pemutar khusus yakni gramofon. Yang paling sulit itu lagu-lagu di pra-kemerdekaan. Kenapa? Karena formatnya itu selak. Selak di mana selak itu sangat ringkih, sangat gampang untuk pecah. Kemudian alat untuk merekamnya juga susah. Tidak pakai turntable ini, tetapi butuh alat khusus namanya gramofon. Nah, itu sangat sulit didapatkan. Nah, itu hanya kolektor-kolektor tertentu yang mempunyai, dan saat ini susah banget untuk mendapatkannya gitu. Untuk memproses semuanya itu membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu dengan total durasi selama 40 menit dalam satu album lagu. Bayangkan apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki arsip-arsip audio lawas bersejarah yang pernah populer di masanya. Padahal sejarah wajib diketahui oleh generasi berikutnya. Karenanya, Irama Nusantara pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk mengumpulkan lebih banyak audio analog dari berbagai daerah. Peran serta komunitas lokal yang ada di tiap provinsi teramat dibutuhkan, sehingga perkembangan musik populer di Nusantara terus lestari. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.